Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan cybercrime, mata kuliah etika profesi sistem informasi. Kriminalitas cyber atau cybercrime atau kriminalitas di internet adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknis, tindakan pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cyber crime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama di antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik. Cybercrime merupakan perkembangan memanfaatkan teknologi komputer. Kejahatan yang terjadi di internet terdiri dari berbagai macam jenis dan cara yang bisa terjadi, bentuk atau model kejahatan teknologi informasi. Menurut motifnya, kejahatan di internet dibagi menjadi dua motif, yaitu motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan diri pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Yang kedua, motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Jenis-jenis cybercrime terjadi saat ini sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Beberapa di antaranya adalah phishing, penipuan online yang mengelabui pengguna agar mengungkapkan informasi pribadi seperti kata sandi atau data kartu kredit. Yang kedua, malware, software berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri data, atau mengendalikan sistem tanpa izin. Yang ketiga, ransomware, jenis malware yang menginskripsi data korban dan meminta pembayaran tebusan untuk mendapatkan kunci dekripsi. Yang keempat, cyberbullying, pelecehan, ancaman, atau penyebaran konten merugikan terhadap seseorang melalui media digital. Yang kelima, identitas palsu, penggunaan data pribadi orang lain untuk tujuan penipuan atau kejahatan lainnya. Yang keenam, doxing, pengungkapan informasi pribadi seseorang secara tidak sah dengan tujuan mengancam atau merugikan. Menguntit dan mengancam seseorang secara online. Selanjutnya, carding, penyalahgunaan kartu kredit atau debit untuk melakukan pembelian ilegal. Selanjutnya, cyber espionage, spionase melalui dunia maya untuk mencuri informasi rahasia atau data penting dari suatu organisasi atau negara. Selanjutnya, denial of service dan distribute denial of service yang bertujuan untuk membuat suatu layanan atau situs web menjadi tidak dapat diakses dengan membanjiri server dengan permintaan atau lalu lintas. Penanggulangan dan pencegahan terhadap cybercrime harus dilakukan secara holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, perusahaan, dan pengguna akhir. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Mengedukasi masyarakat tentang resiko dan teknis cybercrime sehingga mereka lebih waspada dalam menggunakan internet dan media digital. Yang kedua, keamanan cyber. Perusahaan dan individu harus mengadopsi langkah-langkah keamanan yang kuat seperti penggunaan perangkat lunak keamanan, pembaruan sistem teratur,
dan penggunaan kata sandi yang kuat berbeda untuk setiap akun. Yang ketiga, sertifikasi dan regulasi mendukung inisiatif sertifikasi untuk para profesional keamanan cyber organisasi menjadi tingkat keamanan yang memadai. Yang keempat, pelatihan penegak hukum memberikan pelatihan yang tepat kepada penegak crime. Yang kelima, kolaborasi internasional membangun kerjasama antar negara untuk menangani kejahatan cyber yang melintasi batas-batas nasional. Yang keenam, pengembangan teknologi terus mengembangkan teknologi keamanan yang inovatif untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons serangan cyber. Yang ketujuh, penerapan Undang-Undang IT di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, berfungsi sebagai payung hukum untuk mengatur kegiatan di dunia maya. Penerapan UU ITE dan ketegasan dalam penegakan hukum akan menjadi sarana efektif untuk menanggulangi cybercrime. Penggunaan UU ITE dalam kasus cybercrime meliputi pasal-pasal terkait. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 dan 3 Undang-Undang ITE tentang penyebaran informasi palsu dan penghinaan. Yang kedua, pasal 28 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian. Yang ketiga, pasal 30 UU ITE tentang penyebaran konten pornografi. Yang keempat, pasal 31 dan 32 Undang-Undang ITE tentang pengancaman dan penguntitan. Dan kelima, pasal 48A Undang-Undang ITE tentang penggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tanpa hak. Baik, terima kasih untuk presentasinya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.